Pak Hedi terkait dengan besaran porsi utang dalam pembangunan ini yang cukup disoroti oleh masyarakat gitu. Apakah sudah cukup tepat gitu perhitungannya? Karena sejumlah pihak mengkritik kalau proyek tol pemerintah yang belakangan ini selalu sistem bangun jual nih Pak, alias divestasi oleh kontraktor demi mengurangi beban utang. Ya, jadi begini Mbak Sasa ya, ada dua segmen bisnis tol. Yang pertama adalah segmen membangun tolnya, developing atau tol developer. Kemudian nanti yang mengoperasikannya. Nah, ini tiap-tiap perusahaan itu kalau kita lihat fokusnya ada yang ke salah satu, ada yang kedua-duanya. Misalnya Jasa Marga itu ya develop dan juga operate. Tapi beberapa BUJT itu ada yang memang kelihatannya fokusnya dia adalah nge-develop, seperti developer rumah, bangun rumah terus jual, bangun perumahan lagi di tempat lain dijual lagi seperti itu. Jadi nature-nya seperti developer, tol developer ya. Nah, ini sebenarnya mereka tidak mengurangi itu, memang model bisnisnya. Mereka membangun kemudian menjual kepada operator, kepada yang akan mengoperasikan. Ini seperti ini bukan satu hal yang aneh ya. Misalnya Cipali itu antara yang membangunnya dulu bukan Astratel, tapi sekarang yang mengoperasikannya Astratel. Jadi developer yang pertama kemudian menjual kepada Astratel. Ya, nah uang ini sebenarnya kan bisa dibangun untuk dia membangun yang lain lagi. Jadi sama seperti bisnis membangun perumahan. Developer bangun perumahan, bangun rumah, dijual, bangun rumah lagi di tempat lain. Ini adalah model bisnis ya, bukan suatu hal yang sifatnya negatif selama yang dijual itu lebih tinggi dari harga modal membangunnya. Ini akan masalah kalau harga penjualannya lebih rendah dari harga pembangunannya, itu namanya rugi kan gitu. Jadi saya kira praktek seperti ini ya, dan yang namanya bisnis selalu melibatkan lembaga finansial. Ya, perusahaan manapun jarang sekali yang betul-betul mengembangkan bisnis dari modal ekuitasnya. Bisnis apapun, bukan hanya tol saya kira. Jadi hal seperti ini bukan sesuatu yang sifatnya negatif ya, tetapi ini adalah suatu praktek bisnis yang menurut saya ya normatif begitu memang. Mbak Sasa, kalau boleh saya ingin menambahkan sedikit ya. Oke, silakan Pak Hedi. Jadi begini, ini jangan dikaitkan dengan stimulus karena ini tidak ada stimulus sama sekali. Jadi stimulus itu digunakan untuk memang yang sifatnya penugasan seperti Utama Karya di Trans Sumatera. Kalau yang namanya tol yang ini itu sama sekali bukan penugasan. Ini adalah istilahnya adalah prakarsa pemerintah yang dikerjasamakan, dikepemilukan dengan swasta, bukan penugasan kepada BUMN, walaupun Jasa Marga itu BUMN. Jadi tidak akan melibatkan stimulus sama sekali. Jadi modal pemerintah di sini hanya murni masalah biaya pengadaan tanah. Oke, tapi banyak juga berbagai pengamat yang mengatakan kalau sebetulnya masih banyak infrastruktur lain nih Pak yang mestinya jadi prioritas. Apalagi saat ini kan pemerintah tengah fokus untuk menggarap IKN. Tanggapan ya Pak Hedi? Halo? Ya, jadi ini pertama begini, kita merancang sesuatu itu berdasarkan pada suatu master plan. Iya, kenapa ya? Ya, master plan ini RPJMN ini sudah masuk bahwa jalan tol ini adalah bagian dari master plan. Jadi saya kira ini bukan suatu hal yang tiba-tiba saja. Ya, ini adalah bagian dari jangka menengah di Kementerian PUPR, Mbak Sasa. Jadi tidak tiba-tiba kita bangun di sini, enggak. Itu sudah ada tahap-tahapannya dan itu adalah amanat. Untuk kami itu adalah amanat, rencana itu yang harus dilaksanakan. Oke, baik. Tampaknya Pak Kun Cahyo sudah mendengar suara kami. Pak Kun Cahyo? Oke, kami masih menunggu dari Pak Kun Cahyo dan masih dari ke Pak Hedi. Pak Hedi, terkait dengan biaya nilai cukup fantastis ini, sebetulnya dengan konsensi selama 40 tahun ini, kira-kira Anda melihat tahun keberapa sih kira-kira yang nanti akan bisa kembali ke BEP-nya ini Pak Hedi? Baik, jadi kembali kalau kita bicara BEP, bicara internal rate of return, itu adalah domainnya dari badan usaha, Mbak Sasa ya. Itu adalah badan usaha ya. Kita punya model, kita punya suatu feasibility study, dan kita sudah menghitung ya financial internal rate
of return-nya berapa, dan itu kita pandang cukup layak dengan catatan tanah dari pemerintah. Itu sudah kita hitung. Kemudian kita lelangkan. Ya, dilelangkan itu yang kemudian paling kompetitif untuk kita. Kompetitif itu dalam arti tarifnya paling rendah, yang menawarkan tarif paling rendah itu adalah konsorsium Jasa Marga ini. Ya, jadi kapan dia BEP tentu bukan domain saya untuk bicara, itu domain dari konsorsium. Itu mereka punya model finansialnya seperti apa ya. Tapi saya sampaikan di sini bahwa pada umumnya memang yang namanya bisnis jalan tol ini adalah bisnis jangka panjang, bisnis defensif. Ya, dan itu di awal-awal 5 sampai 10 tahun saya kira tergantung kepada lokasinya. Memang mereka akan mengalami defisit cash flow, itu suatu hal yang umum terjadi ya. Jadi mereka akan mengalami positif cash flow itu di atas 7 tahun rata-rata. Tapi itu kalau untuk yang tol Gede Bage Tasik ini saya kira sebaiknya BUJT yang menjelaskan. Tapi saya secara umumnya adalah seperti itu. Terima kasih Mbak Sasa.